Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk masuk ke persiapan kita masuk ke bulan Juni. Kita sudah mulai hampir selesai ya bulan Mei. Bicara tentang penderitaan kaitannya dengan rahmat belas kasihan. Untuk bulan Juni temanya adalah tentang bersyukurlah. Kita bisa lihat di Kolose 3:15b. Bersyukurlah. Bapak Ibu, para devosan mau diajak oleh Suster Faustina, juga diajak oleh Allah Bapa di surga untuk bersyukurlah. Bersyukurlah dalam segala hal. Fokusnya kita mau bersyukur kepada Allah sebagai cara kita mau memuliakan Tuhan. Dengan kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan. Dan kedua, mari kita memuliakan Tuhan. Kita tahu Allah itu sumber segala rahmat. Oleh sebab itu, kalau kita tahu Allah sumber segala rahmat, ayo kita datang kepadanya. Kita datang padanya dengan pujian, kita datang padanya dengan rasa syukur, seperti orang yang disembuhkan yang sakit lepra. Ingat ya ceritanya? Ada 10 penderita kusta. Ketemu Yesus, Yesus sembuhkan, 10-nya sembuh. Tapi hanya satu yang kembali kepada Yesus dan bersyukur, bersukacita. Mari kita sama-sama belajar menjadi si orang lepra yang satu orang ini yang sudah disembuhkan. Dia tidak lupa Tuhan, dia datang pada Tuhan, dia bersyukur pada Tuhan, dia memuji Tuhan. Dan apa next step-nya ya? Nanti kita akan sama-sama belajar. Mau belajar dari Suster Faustina. Suster Faustina itu punya keinginan kuat untuk bersyukur. Coba kita refleksi ke diri kita. Kita kapan sih bersyukur? Kalau lagi senang atau lagi susah? Kalau lagi dapat rezeki atau lagi gagal? Kalau lagi sehat atau lagi sakit? Atau lihat orang susah, saya senang? Kapan? Kapan kita bersyukur? Di bulan ini kita mau belajar dari Suster Faustina. Dia pertama punya keinginan kuat dulu, punya minat bahwa saya mau bersyukur dimanapun, selalu, dan kapanpun. Jadi pertama-tama kita tetap harus punya tujuan, punya minat, punya niat, punya kemauan, punya target, punya tujuan bahwa Tuhan, bulan Juni ini saya mau selalu bersyukur kapanpun, dimanapun. Jadi selalu ya, itu tekad kita. Itu yang mau diajar oleh Suster Faustina kepada kita. Hidupnya Suster Faustina itu hanya untuk berterima kasih. Dengan segala macam kejadian yang terjadi, dia selalu mengambil nilai positifnya dan berterima kasih. Dan ungkapan rasa terima kasihnya itu dia selalu ungkapkan juga dengan mengikuti perayaan Ekaristi. Dengan mengikuti misa, ucapan syukur dia sampaikan kepada Tuhan. Ini juga menjadi satu tantangan, satu ajakan buat kita semua. Punya nggak waktu? Sisihkan 30 menit datang ke Tuhan untuk ikut perayaan Ekaristi sebagai rasa syukur kita. Pernah ya, begitu cintanya dia dalam perayaan Ekaristi, pernah Suster Faustina sakit. Sakit, jalan aja susah. Apa yang dia lakukan? Dia merambat dari dinding, dia berpegangan dari dinding ke dinding, dia merambat supaya dia bisa ikut perayaan Ekaristi. Jadi harus punya niat, harus punya kemauan. Jangan, Tuhan, saya mau ke misa. Begitu besok paginya bangun, waduh Tuhan, mendung. Waduh Tuhan, hujan. Apalagi, waduh Tuhan, banjir. Nggak jadi deh. Perbuatan baik itu harus berani melewati tantangan, melewati kendala. Ya, itu menyatakan bukti cinta kita juga kepada Tuhan. Ada teman suka bilang gini, kenapa nggak jadi? Aduh, kalau saya pagi-pagi bangun suasananya mendung, badan ini rasanya pada sakit, pada ngilu, nggak fit, istirahat di rumah. Itu pilihan bebas ya, tapi ada konsekuensinya, ada hasilnya.
Dan dikatakan oleh Suster Faustina di 1804, saat yang paling meriah dalam hidupku adalah pada waktu aku menerima komuni. Saat yang paling meriah dalam hidupku adalah pada saat aku menerima komuni. Menerima komuni artinya menerima tubuh dan darah Yesus. Yesus masuk ke dalam diriku, menjadi satu. Itu saat yang paling meriah untuk Suster Faustina. Pernah juga dia di rumah sakit, dokter bilang kamu nggak boleh terima komuni, istirahat aja. Dan pastor pembimbing menyetujui, ya kamu di rumah sakit saja istirahat. Dia berdoa pada Tuhan, dia rindu untuk menerima Tuhan, untuk menerima komuni, dan Tuhan kirim serafim memberikan Hosti Kudus setiap hari. Nanti kita juga akan sampai ke nomor tersebut. Nah, kalau kita lihat dari Suster Faustina, dia menceburkan diri dalam ucapan syukur, bahkan dia katakan diinjak-injak pun nggak apa-apa. Buat saya itu suatu karunia. Ya, nanti dalam 1 bulan ini kita akan belajar sama-sama. Jadi Suster Faustina bilang nggak apa-apa, diinjak-injak juga nggak apa-apa, dihina, dilecehkan, dikecilkan, tidak dianggap, tidak dipercaya, dicurigai, nggak apa-apa. Itu adalah karunia bagiku. Yang kedua, yang penting di dalam diri dia itu ada nyala api, nyala syukur. Ada api syukur ya. Sebagai ungkapan syukur. Dan dia bilang, kalau saya bisa menderita, saya pun bersyukur. Karena api itu, api syukur itu akan semakin besar dengan penderitaan. Jiwanya dibakar oleh rasa syukur, makin menderita, dia makin bersyukur. Jadi kalau saya bayangkan, pertama dia punya niat untuk bersyukur. Ya, jadi punya niat itu ada satu api, ada api ungkapan rasa syukur. Nah, rasa syukur ini, api ini kan lama-lama bisa mati. Supaya enggak mati, maka dia butuh kayu bakar, butuh suluh, butuh sesuatu untuk membuat api ini tetap menyala. Bahkan makin lama makin besar. Apa yang dia pakai? Penderitaan. Penderitaan itu sebagai kayu bakar untuk membesarkan rasa syukurnya. Diinjak-injak, dilecehkan, dihina, enggak apa-apa. Itu satu karunia yang dia terima untuk membesarkan api syukur yang dia punya supaya semakin berkobar-kobar. Kita belajar ya dalam sebulan ini dari Suster Faustina. Keinginan dari Suster Faustina adalah hidup dalam semangat iman. Yang penting buat dia adalah saya percaya. Menerima segala yang Allah utus beri padanya dengan rasa syukur. Apapun yang dikasih sama Tuhan, dia terima sebagai rasa syukur. Contoh sekarang kembali lagi masa COVID-19. Masih belum selesai ya. Saya dengar di TV akan berakhir akhir Juni, akan belum tentu ada gelombang kedua, dan seterusnya. Kita nggak usah khawatir sama hal tersebut. Yang penting kita harus melakukan tindakan preventif, ya, jaga jarak, cuci tangan, makan yang sehat, istirahat, pikiran juga positif, diisi oleh makanan-makanan rohani yang barangkali selama ini jiwa kita miskin dari makanan-makanan rohani. Begitu banyak perayaan Ekaristi, bahkan sekarang ya, di bulan Mei kemarin kita bicara tentang Rosario, luar biasa, Bapak Uskup yang memimpin setiap harinya. Itu adalah sebetulnya kesempatan yang Tuhan beri untuk kita mengalami perubahan dalam hidup. Memiliki kehidupan yang baru. Kembali lagi pilihannya ada di kita. Mau memanfaatkan waktu-waktu tersebut atau enggak. Kalau kita enggak memanfaatkan, jangan sampai seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dia mau ke tanah terjanji, harusnya dekat, tapi karena karena enggak mau bisa bersyukur, kerjanya ngeluh aja. Saudara tahu bangsa Israel berapa tahun? 40 tahun. Ya pasti kita enggak harap seperti itu ya. Tapi kita tahu bagaimana Tuhan mendidik
bagaimana Tuhan mau membuat kita menjadi manusia baru. Zaman Nabi Nuh 40 hari, Israel 40 tahun. Ayo pakai waktu yang ada untuk bisa menjadi manusia-manusia baru yang lebih berkenan kepada Tuhan. Sekarang kita bisa lihat ya, orang yang kaya, hartanya banyak, nggak bisa nolong. Kalau sudah kena COVID, banyak juga yang meninggal mendadak. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketemu satu kontainer di Amerika isinya mayat. Itu pun ketahuannya karena ada bau busuk. Ayo, ini semua menjadi satu kesempatan, satu tantangan buat kita semua, jadi manusia baru yang lebih berkenan kepada Tuhan. Ada janji Tuhan, ada 2 janji Tuhan yang mau saya sharing. 1, bersyukurlah atas rahmatku yang paling kecil sekalipun. Sebab sikap syukurmu mendesak aku untuk memberikan rahmat baru kepadamu. Itu ada di 1701. Saya ulang ya. Bersyukurlah atas rahmatku yang paling kecil sekalipun. Jadi walaupun kecil sekali, tetap bersyukur. Karena dengan syukur itu kita mendesak Tuhan untuk memberikan rahmat yang baru. Janji yang kedua, jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku akan bersinar dengan kecemerlangan istimewa. Itu ada di diary 1224. Itu aja, supaya kita semua semakin semangat masuk ke bulan Juni dengan ungkapan syukur dalam segala hal, walaupun sekecil apapun rahmat yang kita terima. Kita mau belajar dari Suster Faustina bagaimana dia punya keinginan, minat untuk selalu bersyukur. Diinjak-injak nggak apa-apa, itu karunia. Penderitaan itu jadi kayu suluh supaya api kasihnya Suster Faustina untuk bersyukur semakin besar dan tidak padam. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas dukungannya karena banyak saya dapat masukan dari yang periode bulan Mei ini. Semoga semakin ke sana kita semakin mencintai Tuhan, semakin kenal siapa Suster Faustina, dan kita bisa meneladan apa yang sudah dilakukannya. Terima kasih. Salam kerahiman.